Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati darang. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati darang. Mulai dari Sidina Ali, jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal khata mastatu yakin. So ben aku nek muka syafa ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar ae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah yo matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah matlubi. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah, musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya nggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas to. Enggak kowe ikhlas to ora diutek ngono kowe. Kowe gelem dadi bodho ngene. Gelem kowe. Mboten. Nikmatmu jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang ke kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno lah iku wong nganggur beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dinane rabar-bar muga alasane Gusti sangone akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cep. Sing entuk sangu tenang ae wong dene. Lane cara kula niki penting kula utarane. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi wis nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kulo lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Kalau dene swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa butuh ngono. Ya tapi kowe ndonga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok. Mandi ora kok ndonga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab, am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yakin, mereka pun tidak pernah yakin.
Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol, urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab enggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, enggak sakralan. Au asaratim min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadang nantang itu nih kita bimbing qobliyada au asaratim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku termasuk ronto-ronto, ya ronto soleh ya ronto, tapi lumayan masih menjaga hujat tuh. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya Khaliq, itu Musabbibil Asbab, itu Khaliqul Asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati darang. Mulai dari Sidina Ali, jenengan nak mati tambah pinter apa biasa ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal khata mastatu yakin. So ben aku nek muka syafa ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhane Allah. Nah, soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah, pun rokok masalah, diutang ditagih ya masalah, kere suwi itu ya masalah. Ya biasa, jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Makanya kalau suwon nggih aja geman gedeng ulama. PP ulama itu sing iso nerangno. Mulane ketika ulama-ulama itu kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean nglafadzno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Kemudian orang barbar macam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kalau taklam. Kalau nak kiai lah sering jajar kiai. Wis tahlil kan kalau wani gitu. Wis tahlil sangone agak sungkan aja. Goblok kemlen seneng sing soibul bet ning mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masa sangone akhirnya aku tetep cepet. Kok boten nami tetep mandiin aku menurut. Aku nak suwi malah ramandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil, sing jarene jimat itu. Tapi jarene, lagi di produk teng Kudus kadang 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 juga koyo kuno ngono kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sehingga itu jenis Kaisar Bini terkenal jadul itu sing asli. Ya tapi agar uang yang klaim asli, ya karek maklari lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus, Sulawesi, Pasar Kliwon, ada lah teng Putih kan. Oh, pokoknya kalau dagangan Istanbul itu nak kulak sak. Sak tenan ya.
Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang gerdia agar orang tak kayak ngono, kurang ajar. Nah itu ceritanya itu dia tuh terkenal cerdik. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini. Ya cung yo ngundang aku akeh jeng bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena di sebelahnya sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlilnya gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, yus ngene cung. Kon buktekno nak tahlil itu banding mbek sapi ini. Kon ngetok wit klopo lho sampe ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip gugur. Sing sitok kon kosong. Mengapa digopo? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disaksani wong akeh, malane terus tambul keramat tuh. Saking wong akeh. Dekne muni bis wis jompat, sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau bismillahirrahmanirrahim. Terus saking keramate muni bis wis jompat. Iki bang mustas, iki mencekam. Semenjak aku dekne anggere ditang kali bismillahirrahmanirrahim, wis ra gremeng mesti. Ayo wong keramat. Wong iku sing tinggi besar diri sing gawe Islam. Ya anak putune kathah kula sing kendal ke kathah sing ya do rata-rata ke penggemar kula sakniki. Ayo kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran niku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit ini. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulane itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratu wa batinah. Ya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu Nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin digoncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mau saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, iku sing ora melo-melo. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Nah, pelatihnya saulan pisan, pengganggunya aja. Tapi sekali yakin inna kaita syaitoni ka ana napa? Dhaifah. Sekali yakin wa kerja al-haqqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zakal haq napa ja'al haqqu wa zaqal. Yakin ya. Ani kok kandhani setan. Wis ki awar aku terus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani. Kok setan wis ora ngandel. Ya sebab setan no kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Raro rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Sayyid Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, warga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada mazhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut. Ya nggak apa-apa, itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan.
Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi masuk akal gak? Masuk akal, tapi ojo praktek. Yo mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal lu ora imam kok wajib kok ngarep. Itu alasane opo? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah sekarang terbukti Fuad di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantian. Tapi ya, akhirnya agak banyak korbannya. Memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan ada sholat jenazah itu jenazahnya di kamar jenazah nggak di depan artinya kan di belakang musolli ya Pak di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan orang kaji rasido kaji. Semati wakil mendak kok ngarep ya. Gak situ tawaf wong. Kebeken jenazah. Wong Indonesia tok nak kaji mati bro. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra promara teknologi, kita qabala wa minna minkum taqabbal. Karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan dasi enggak lor, sikile ini gitu. Madhep kiblat. Makanya ya gitulah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor, sikile nang gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kejutan satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning lor. Bilang tamu itu keluargane. Berwal hasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mudine barang rawani. Serawani, terus takut aku, Gus ini cara jenengan sepundi. Ya nanti tiba-tiba kon puter dhewe. Wong ini nekat ngamuk, wis ngamuk. Sesuai jare wong-wong. Moga keputusan tertinggi ning Gus Pak dawuh piye jare mudine. Tak omong ngene. Kula niku sinau fikih wis suwe, cek ndas ning lor jeneng gitu. Mayit ning mburi iku lara kaule, pemene sampean puter mun puter. Tenang mawon amrih. Kula nu sinau fikih mun suwe, menawa mau sirah ning lor apa kidul. Mayite nggo mburi kan lara kaule. Sagere mikir, iku Gus Pak masuk betul mikir. Ya pun Gus salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, masalah apa? Kamu gak, yang kue iso kudu iso tenan itu tentang kalimat dari Allah tadi kudu iso tenan oleh anu, tapi bos-bos itu gampang. Saiki sholat ghaib misalnya kemarin Mbak Azim Muzadi wafat, orangnya wafatnya di Malang, Malang wetane Jogja, oleh gak wong Jogja sholat ghaib? Oleh kan, padahal mayitnya kok. Nggak terus saya ke fatwa anak mayit kudu kok ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat ghaib, yang baratnya nggak boleh karena ngumpuri mayit. Gendeng aja. Ibu ora usah ngono, ngaji ku sing khatam, nara khatam ora usah kecangkeman. Mana dalilnya? Kok ora tau maca kitab kok kon ero. Kadang kula tak bapak niku, Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa takok? Nang ngajak bantah-bantahan ora level kowe ora roh ngajak bantah sing roh. Lho dene sik takok dalilnya mana? Lho bantah-bantahan kok takok. Bantah-bantahan mestine ya wis khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takok. Dalile nopo Gus? Lah ya kowe takok apa ngajak debat. Nah takok tak dudono, tapi kowe iku muridku takok. Lah nek debat ya aja takok, kitabem sadus wae ku sadus. Aku takut iya takut. Saya ngapain rasa kecangkeman. Jadi kalau seperti itu gampang kalau Surya. Tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak imam? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut.
dadi bodho nih. Gelem nggih? Mboten. Nah, nikmatmu ini jenenge nikmat batin. Mulane sing sumeneng kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno lah iku wong nganggur beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muka alasan wis disangoni akeh tahlil sedih lho saake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cep. Sing entuk sangu tenang ae wong dene. Lane cara kula niki penting kula utarane. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi wis nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nah kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Kalau diri swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa butuh ngono. Ya tapi kowe ya donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi. Ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh ngojok am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yuqin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkum fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Au asarotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadang nantang itu nih kita bimbing qobliyada au asarotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang ngerung soleh rapati ngalim, ngerung ngalim biasanya rapati soleh. Aku lalu masuk rontok-rontok, ya rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati darang. Mulai dari Sidina Ali, jenengan nak mati tambah pinter apa biasa ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal khata mastatu yakin. So ben aku nek muka syafa ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudratullah. Ning donya saiki Allah yo matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama.
Kita di dunia golek ridhane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhane Allah. Ora soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah gen pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah. Kere suwi iku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Makanya kalau suwon gitu geman gedeng ulama. PP ulama itu sing iso nerangno. Mulane ketika ulama-ulama itu kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean ngafalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Kemudian orang barbar macam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan dekne wong sering kula taklam, kula nak kiai lah, sering jejer kiai. Wis tahlil kan kula wani gojo, wis tahlil sangone akeh sungkan aja. Goblok kemudian seneng sing disoibul bet ning mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masa sangone akhirnya aku tetep cepet. Kok buat tenang, tetep mandiin aku menurut. Aku nak suwi malah ramandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampean ngerti Istanbul, Quran kecil ya, sing jarine jimat itu. Tapi jarine, lagi di produk teng Kudus kadang 20.000 regane. Jadi di Kliwon itu regane pinten? 20.000 digawe koyo kuno ono kan. Tapi mau 20.000, ora sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbini terkenal jebol. Itu sing asli. Ya tapi agar wong yang klaim asli, ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus Sulawesi. Pasar Kliwon teng kathah lah teng Budi kan. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul nak kula sak-sak. Sak-sak tenan iki. Tapi nak ngedol sitok-sitok, orang gerjira agar orang tak kayak ini, kurang ajar. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal cerdik. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat, bilang gini. Ya cung, ngundang aku akeh jam Bismillahirrahmanirrahim, wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah tuh mangkelnya bukan main, karena di sebelahnya sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlilnya gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, yus ngene cung. Kon buktekno nak tahlil itu banding mbek sapi ini. Kon ngetok wit klopo lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip bubur. Sing sitok kon kosong. Ngapain digopo? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disok ini wong akeh, malahnya terus tampil keramat saya ini wong akeh. Dia ini muni bis wis jompat, sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saking keramate muni bis wis jompat. Iki bang belum mustas, belum tekan. Semenjak aku dia ngerti tentang kali Bismillahirrahmanirrahim. Wes serang gremeng mesti. Ayo wong keramat. Wong iku sing di pasar biru sing gawe Islam. Ya anak putune kathah kula sing kenal kathah sing do rata-rata ke penggemar kula sakniki. Ayo kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran niku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulane itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat dzahiratu wa batinah. Ya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya. Ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan.
Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mau saulan pisan. Setan kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, iku sing ora melo-melo. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Nah, pelatihnya saulan pisan, pengganggunya aja. Tapi sekali yakin inna kaita syaitoni ka anak apa? Doifa. Sekali yakin wa anggere ja'al haqqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bendino piye barang batil tetep zaqal haqq. Napa ja'al haqqu wa zaqal. Yakin ya. Ini kok kandani setan. Wes ki awar aku terus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandani. Kok setan wes ngandel. Ya kok setan no. Kandani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya ndak ulama. Raro rasanya jadi ulama. Sebetulnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Sayyid Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Saya itu warga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada madzhab. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut itu nggak apa-apa. Itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham.